Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Yohanes Ani Pereira, NIM 2021 110092, mau menjelaskan tentang mazhab dalam teori ekonomi. Yang pertama, mazhab klasik dalam teori ekonomi. Dasar filsafat perekonomian yang didasarkan pada sistem bebas berusaha atau laissez-faire adalah self-regulasi, artinya mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangan secara otomatis. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam perekonomian. Mekanisme keseimbangan ekonomi klasik. Dalam sistem standar kertas, tidak ada proses otomatis yang menstabilkan tingkat harga. Di sini, kaum klasik melihat satu-satunya peran makro pemerintah, yaitu mengendalikan jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat. Di dalam sistem standar emas, ada mekanisme otomatis yang menjamin keseimbangan harga. Di sini peran pemerintah tidak dianggap perlu, sebab jumlah uang atau emas yang beredar akan otomatis menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Di pasar luar negeri, mekanisme otomatis menjamin keseimbangan neraca perdagangan melalui yang pertama, mekanisme Helmholtz dalam sistem standar emas, atau yang kedua, mekanisme kurs devisa mengambang dalam sistem standar kertas. Yang kedua, model ekonomi Keynes. Keynes berpendapat bahwa sistem laissez-faire murni tidak dipertahankan. Pada tingkat makro, pemerintah secara efektif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi full employment, sebab mekanisme otomatis ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan secara otomatis. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan pemerintah agregat masyarakat. Apabila pemerintahan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam metode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila pemerintahan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun dan harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintahan bisa mempengaruhi pemerintahan agregat, atau dengan demikian mempengaruhi situasi makro. Agar mendekati posisi full employment-nya. Yang ketiga, perkembangan kedua aliran tersebut. Yang pertama, perkembangan ekonomi Markus sebagai teori klasik. Titik awal perkembangan ekonomi
modern dimulai saat Adam Smith 1723 sampai 1790 menerbitkan bukunya yang berjudul An Language in the Nature and Causes of War of Nations, yang kemudian dikenal sebagai World of Nations 1776. Analisis ilmu ekonomi menggunakan dasar ilmiah tanpa teori moral dan teologis. Dasar-dasar ilmiah tersebut meliputi gejala-gejala ekonomi seperti kenaikan harga barang dan pengangguran, menunjukkan adanya gangguan keseimbangan sistem. Masalah ekonomi akan teratasi jika ekonomi dikembalikan kepada kondisi keseimbangan, alam semesta berjalan teratur, sistem ekonomi pun memulihkan diri sendiri atau self-adjustment. Revolusi Keynes lahir teori ekonomi makro diawali dengan adanya Great Depression 1929 sampai 1933. Perekonomian di berbagai negara besar menghadapi masalah besar. Angka pengangguran meningkat, output perekonomian berkurang drastis, investasi merosot tajam, terjadi kelesuan ekonomi, depresi yang berlangsung lama, itu membuyarkan keyakinan terhadap hipotesis ekonomi klasik. Tahun 1936 terbit buku berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, karya ekonomi Inggris bernama John Maynard Keynes, melontarkan pendapat untuk memperbaiki keadaan kekuatan pengatur yang disebut Yang kedua, ekonomi makro sebagai teori. Yang kedua, perkembangan ekonomi makro sebagai teori ekonomi Keynes. Revolusi Keynes lahir teori ekonomi makro diawali dengan adanya Great Depression 1929 sampai 1933. Perekonomian di berbagai negara besar menghadapi masalah besar. Angka pengangguran meningkat, output perekonomian berkurang drastis, investasi merosot tajam, terjadi kelesuan ekonomi, depresi yang berlangsung lama. Itu membuyarkan keyakinan terhadap hipotesis ekonomi klasik. Tahun 1936 terbit buku berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, karya ekonomi Inggris bernama John Maynard Keynes, melontarkan pendapat untuk memperbaiki keadaan. Sekian dan terima kasih.